Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang sudah saya umumkan bahwa bulan ini kita akan fokus pada tema janji Allah di setiap minggu. Siapapun pengkhotbahnya, kalau saya yang khotbah 1 bulan ini, kalau tidak ada halangan, maka sekitar ada 8 seri tentang janji Allah. Bapak Ibu mungkin sampai bahasa Jawanya itu sampai belenger. Biar, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah bosan artinya Bapak Ibu sudah hafal. Ya, kalau sudah hafal tinggal melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tadi pagi saya coba runtut peristiwa dari awal mulai kejatuhan manusia sampai pada tindakan Allah yang dilakukan dalam pernyataan dan penyataan karya penebusan oleh Yesus Kristus sudah digenapi. Kalau siang ini saya akan mulai dari kesalahan fatal. Bukan satu manusia lagi, kalau tadi 1-2 manusia, tapi sekarang kesalahan fatal yang dilakukan oleh satu bangsa yang besar, di mana mereka adalah umat pilihan Allah, tapi justru mereka menyembah berhala dan hidup tidak bermoral. Bapak Ibu, bukan berarti ya kalau kita sudah dipilih Allah, terus kita langsung hidup baik-baik saja, hidup langsung kudus, gak pernah dosa. Karena kita masih hidup dalam daging, dan kita masih memiliki yang namanya kebebasan penuh atau free will. Kita melakukan semua tindakan ya sesuai dengan kehendak kita. Tapi jangan salah Bapak Ibu, setiap tindakan yang kita lakukan selalu mendatangkan konsekuensi. Tadi pagi sudah dengar tentang apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa dan sampai keturunannya, sampai kita menimbulkan dosa yang besar. Sehingga terjadi degradasi moral, degradasi iman, dan penurunan di segala aspek kehidupan manusia. Tapi yang namanya manusia dari dulu kalau kita baca Alkitab, sampai bangsa yang besar seperti Israel ternyata sama saja. Kembali baik, kembali tidak baik. Kembali lagi baik, kembali lagi tidak baik. Sampai satu sisi Allah mungkin ya menurut saya ya secara pribadi, wes kesel mungkin Bapak Ibu. Lihat bangsa Israel ini kok terus menyembah berhala. Padahal salah satu hal yang Allah paling gak sukai adalah ada Allah lain di hadapannya. Dan orang Israel mulai mengesampingkan Allah. Dan dia mulai mengutamakan berhala. Sampai-sampai Tuhan mengizinkan raja yang beringas, raja yang kejam bernama Nebukadnezar dari kerajaan Babel, di mana ini raja yang sangat memiliki ambisius. Segala macam cara akan dia lakukan. Cukup terkenal Nebukadnezar ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan sangat terkenal. Karena saking ambisiusnya dia, sampai dia ini gak mau tahu siapa yang dia harus jajah, siapa yang dia harus bunuh. Pokoknya dia harus menaklukkan apa yang sedang dia inginkan. Kalau dia ingin Pulau Madura, mungkin saat itu Madura udah selesai Bapak Ibu. Kalau dia ingin Pulau Jawa, saat itu pula Pulau Jawa akan diselesaikan sama dia. Bahkan bangsa yang terkenal dalam perlindungan Tuhan yang cukup kuat, yaitu bangsa Israel setelah sekitar 2 tahun diintai oleh anak buah Nebukadnezar, maka Raja Babel ini memutuskan untuk menyerang kesekian kalinya kepada bangsa Israel di Yerusalem. Dan bangsa Israel benar-benar habis di tangan Nebukadnezar. Saking bobroknya bangsa Israel sampai Allah itu dalam tanda kutip ya, tega untuk melempar bangsa Israel ke Babel. Dan membiarkan bangsa Israel hidup dalam tekanan. Hidup dalam keadaan yang tidak baik. Yang dimana mereka seharusnya menikmati berkat Tuhan di tanah yang sudah dijanjikan, tapi mereka harus dihancurkan di situ,
yang mana artinya juga kehancuran Yerusalem, juga merupakan kehancuran bait suci Allah. Saat Yerusalem mulai runtuh, saat Israel mulai dikuasai semua oleh kerajaan Babel, maka semua di tempat itu harus dimusnahkan. Salah satunya adalah bait suci. Orang Israel itu Bapak Ibu sangat gemar dengan bait suci, sangat suka dengan bait suci. Karena bagi mereka bait suci atau rumah Tuhan adalah sebagai perlambangan perwujudan kehadiran Tuhan. Cuman sebagai perlambangan perwujudan kehadiran Tuhan. Mereka suka yang namanya beribadah, tapi mereka juga melakukan kegiatan yang tidak benar di mata Tuhan. Dan pada saat Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan Yerusalem harus jatuh, harus hancur. Bahkan bait sucinya, bait suci Tuhan harus dimusnahkan dan barang-barang perkakas bait suci Tuhan harus diambil dulu, disingkirkan. Itu juga menunjukkan bahwa Yerusalem sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi bayangin Bapak Ibu, secara fisik mereka sudah ditawan, mereka diarak ya dari Yerusalem ke tempat Raja Babel yang jaraknya tidak dekat. Dan Raja Babel ini nggak mau tahu kamu masyarakat biasa ataupun kamu imam, pendeta zaman sekarang, nggak mau tahu, semuanya ikut. Dikosongkan tempat itu, dijarah semua tempat itu. Dan Israel dalam keadaan fisik yang benar-benar sepertinya hancur. Akhirnya mereka bisa melihat bahwa bait suci roboh, bait suci juga hancur. Dan mereka memiliki sebuah paradigma, berarti Tuhan benar-benar meninggalkan kita. Memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Raja Babel harus menguasai, Nebukadnezar ini harus menguasai dan memporak-porandakan bangsa Israel. Karena kenapa? Berkali-kali bangsa Israel dinasehati. Berulang kali jangan kamu melakukan dosa, jangan kamu menyembah berhala, jangan kamu hidup tidak bermolar. Berkali-kali diberikan nasihat oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi bangsa Israel tidak mau tahu. Dia tidak menghiraukan. Dan satu titik Allah menetapkan bahwa Israel harus jatuh ke tangan Raja Babel yang beringas, yang yang tidak takut apapun. Kalau Bapak Ibu baca sejarah dari Raja Babel ini cukup lumayan mengerikan Raja Babel. Dan di tangan Nebukadnezar memang Babel ini terbangun dengan sangat baik. Biasanya gitu ya, kalau orang ambisius itu pasti jadi, biasanya gitu Bapak Ibu. Ya, tapi ya masalahnya tergantung orangnya, kalau dia mengenal Tuhan pasti baik arahnya. Tapi kalau ambisiusnya gak mengenal Tuhan, gak takut akan Tuhan, biasanya makin menjadi-jadi Bapak Ibu. Namun dalam semua keadaan Yerusalem atau bangsa Israel ini jatuh, dan sepertinya tersiksa banget, mereka meratapi nasib. Justru Allah berfirman kepada bangsa Israel, anehnya di sini, menurut saya ini aneh. Supaya bangsa Israel ini menetap, supaya bangsa Israel ini berdoa dan mulai hidup benar di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat runtutannya, firman Allah kepada bangsa Israel selama dalam pembuangan di Babel, dari Yeremia 29 ayat 5 sampai 6. Di situ pada saat mereka mengungsi di Babel, mereka ditawan di Babel, justru Allah untuk ayat yang kelima dan keenam, justru Allah menyuruh bangsa Israel untuk membangun rumah di situ. Untuk menetap di situ dan menjalani hidup di Babel, bahkan kamu kawin saja di situ supaya kamu punya anak. Bayangin Bapak Ibu, Israel yang merindukan tanah kelahirannya, di mana mereka sudah meratapi nasibnya, justru datang firman Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk berkata, kamu tinggal di situ, kamu bangun rumah di situ, kamu nikah di situ dan jalani hidupmu yang seperti itu. Ya, seakan-akan gini, Tuhan kan harusnya aku ditolong. Tapi firman Tuhan berbeda. Tuhan harus membuat bangsa Israel untuk mengerti proses yang Tuhan sedang lakukan kepada mereka. Yang kedua, di ayat yang ke-7, di pasal yang sama, Tuhan berkata bahwa kamu di situ harus berdoa. Di mana aku taruh kamu, aku buang kamu,
di mana kamu tinggal, kamu harus berdoa. Banyak orang kan ambil ayat ini ya, berdoalah di mana Tuhan sedang menaruh kamu atau membuang kamu. Ini peristiwa tentang orang Israel sedang dibuang di Babel. Ini luar biasa bagi saya. Allah membentuk karakter bangsa Israel supaya kita pelajari sama-sama. Mereka berbuat hal yang tidak benar, Tuhan lempar mereka ke Babel, diproses Tuhan seperti itu, dan firman Tuhan di ayat yang kelima, ayat keenam, suruh membangun, suruh menetap, suruh menjalani hidup di Babel, dan di ayat yang ketujuh, kamu bukan hanya diam di situ, tapi kamu juga berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Tuhan berkata, kalau Babel sejahtera, kamu juga sejahtera. Enggak habis pikir Bapak Ibu. Saya juga mikir gimana sih ini firman Tuhan. Tapi itu yang terjadi. Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Tuhan, yang beringas, yang ambisius untuk membentuk karakter bangsa Israel. Dan di situ Tuhan malah enggak menjanjikan pertolongan. Malah Tuhan suruh bilang, kamu diam saja di situ, kamu justru berdoa untuk tempat itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin ini menjadi sebuah nasihat bagi kita semua. Akhir-akhir ini kita memiliki masalah, tempatnya enggak nyaman atau orang-orangnya sedang enggak nyaman. Hari ini firman Tuhan mengingatkan sama-sama, disitulah kita dibentuk karakternya. Yang setuju katakan amin. Di gereja ini semuanya berbeda. Tim penggembalaan berbeda, cara khotbah berbeda, ketambahan Viko, satu saat nanti asa, semua caranya berbeda. Yesus punya 12 murid, caranya juga semua berbeda. Yang penting satu, Tuhannya sama. Tuhan Yesus Kristus, imannya sama, amin. Satu Allah, satu baptisan, dan satu Roh Kudus. Itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Caranya berbeda. Cuman temanya sama. Temanya tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan mengubahkan hati kita serupa dengan Dia. Saya kembali lagi. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Tuhan menyuruh hal yang ketiga kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Kamu jangan dengarkan nabi palsu yang menjanjikan kebebasan secara cepat. Nah ini bisa jadi masukan bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita sedang diproses Tuhan, maka taatilah apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan engkau percaya kepada perkataan-perkataan yang bukan daripada Tuhan. Dan ini terjadi pada saat bangsa Israel ada di Babel, mereka terhimpit, mereka sedang dijajah, mereka sedang mungkin menjadi budak di situ Bapak Ibu. Pokoknya hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Justru ada banyak nabi palsu muncul yang berkata bahwa seperti ini, tenang Israel, kamu akan dibebaskan, besok kamu dibebaskan. Yang penting percaya sama Tuhan, kamu akan memiliki hidup yang benar, kamu memiliki hidup yang baik, kamu akan memiliki terobosan finansial, terobosan ini, terobosan itu. Di ayat yang ke-8 dan 9 Tuhan mengingatkan bahwa jangan dengarkan nabi palsu yang menjanjikan kebebasan secara cepat. Nah, ini juga kadang kita alami ya sebagai manusia ya. Saat kita hidup dalam ketidakbaikan, hidup dalam keadaan yang berbeda dengan keadaan yang dikatakan baik, kita cari orang atau orang datangi kita. Terus orang berkata, tenang, tenang, Tuhan akan pulihkan. Makanya saya katakan, belum tentu apa yang saya katakan atau yang pendeta katakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Betul nggak kira-kira? Waktu kapan ya saya khotbah ini ya? Akhir tahun kalau nggak salah. Kalau ada orang yang menjanjikan engkau akan diberkati, engkau akan hidup kaya, engkau akan hidup sukses, engkau akan hidup berhasil. Tagihnya jangan ke Tuhan, tagihnya kepada siapa? Orang yang mendoakan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang mendoakan itu sama dengan kehendak Tuhan. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Kadang orang itu hanya cuap-cuap mulut. Lebih baik berkata seperti ini, sabar ya. Jika ada waktunya, jika kairosnya Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Jangan menjanjikan hal-hal yang Anda sendiri tidak tahu. Apalagi Anda menjadi sok dan wakilnya Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Ho, 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 ho. Kayak Santa Claus Bapak Ibu. Kayak Sinterklas. Tuhan akan memberkati. Akan memulihkan. Dari Tuhan, aku enggak ngomong. Saya enggak ngomong seperti itu, waktuku belum tiba. Tapi karena orang manusia kepingin segera lepas,
dari permasalahan hidupnya, maka dia percaya. Contoh Bapak Ibu, contoh. Ada banyak gereja yang di luar sana menjanjikan financial freedom, terobosan keuangan. Bapak Ibu yakin dan percaya, tahun 2025 kita dibebaskan dari utang, amin. Jemaat yang duwe utang, semua berkata, wah amin. Katanya bank yang meminjam, bos 2 tahun lagi baru lunas. Tapi jemaat terus kadung, amin, yes, yes. Tapi bank bilang, cicilanmu kurang 2 tahun. Wong yang tahun kemarin aja nunggak-nunggak. Apalagi banknya berkata seperti itu. Tapi orang suka dengan kata-kata, wah kebebasan finansial, hutang diselesaikan, ini selesai, itu selesai, wah amin, amin, dan amin. Ayat 8 dan 9 mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu jangan dengarkan nabi palsu yang menjanjikan kebebasan cepat. Karena kronosnya manusia berbeda dengan kairosnya Tuhan. Baru di ayat 11 Allah menjanjikan bangsa Israel untuk dipulihkan. Kita baca sama-sama, kita seneng ayat ini biasanya. Baru ayat 11 Tuhan menjanjikan 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita kembali ke masa beratnya orang Israel. Coba bayangin Bapak Ibu, saat orang Israel mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang secara fisik, mental mereka tertekan, mereka mengalami hal yang tidak enak menurut mereka. Tapi Tuhan berfirman yang beredar, 3 tadi. Yang 3 tadi, suruh menetap, suruh tinggal, bahkan suruh nikah, beranak di situ. Yang kedua suruh apa Bapak Ibu? Mendoakan, betul ya? Berdoa di tempat di mana kamu sedang ada di situ. Ya aku tahu kamu sedang aku buang di situ. Tapi justru doakan tempat itu. Yang ketiga apa? Jangan kamu percaya sama nabi palsu. Baru karena aku tahu bahwa semua rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Makanya kamu doa dulu di situ, menetap dulu di situ, jangan percaya sama nabi palsu di situ. Akan tiba giliran waktuku untuk membebaskan kamu. Itu loh maksud Tuhan secara sederhana Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, bangsa Israel ini saat digiring ke Babel, mereka memang dalam keadaan yang tidak baik, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada untuk mereka. Sama dengan kita, mungkin tahun 2024 kita sudah lolos. Sekarang ada tahun 2025 dan kita enggak tahu Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi tahun 2025. Kalau saya dengar, saya punya teman, kita baru kenalan, dia salah satu pemimpin dealer mobil Bapak Ibu. Dia anak Tuhan, kapan hari ketemu dengan saya di Taman Dayu, saya masih WA-an, saya tanya sama dia, gimana bro penjualan mobil 2024? Mereka bilang hancur total. Dari 100.000 yang dicanangkan seluruh Indonesia, kita cuma bisa jual sekitar 60.000. 2024, 40.000-nya hilang Bapak Ibu, hampir separuh katanya seperti itu. 2025 enggak tahu apa yang terjadi. Kita akan menunggu kan ada makan gratis, apalagi MK sudah menurunkan ambang batas. Wah kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan berkata seperti ini, sudah tinggal saja di situ, berdoa di tempat itu, dan jangan dengarkan nabi palsu. Aku tahu apa yang aku rancang untuk kamu. Aku merancangkan hal yang baik, yang damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan, bukan yang gagal. Tapi memang Tuhan izinkan mereka ada di Babel, supaya mereka hatinya kembali kepada Tuhan. Dan tahu nggak Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, Israel mulai membenarkan dirinya. Jadi mereka mulai tahu bahwa hanya Allah yang sanggup menolong saya. Hanya Allah yang sanggup membebaskan kita. Jadi Israel mulai rohnya, mulai jiwanya diperbaiki. Akhirnya Tuhan izinkan raja yang lebih besar daripada Nebukadnezar, yaitu raja Persia, namanya Kores.
mulai menghantam Babel. Raja Persia ini luar biasa, lebih besar lagi Bapak Ibu. Dia bukan lebih beringas, dia lebih berkuasa. Tapi raja ini hebatnya Raja Kores. Ini raja yang bijaksana, raja yang toleran, raja yang penuh damai. Tapi tetap memiliki ambisius untuk menguasai banyak wilayah. Tuhan pakai Raja Nebukadnezar untuk menundukkan Israel supaya mereka tidak lagi melakukan kejahatan mereka dan berpaling lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji di Yeremia 29 ayat 11 ini digenapi di Esra. Mana Esra? Di sana. Di kitab Esra. Esra itu nabi yang bagus, nabi yang paling pintar menurut saya Bapak Ibu. Luar biasa, dia yang mengkanoni ya. Dia yang mengambil semua surat-surat yang ada di perjanjian lama dikumpulkan. Itu Esra itu. Jadi kalau ada Esra di sini makanya dia pintar main drum Bapak Ibu. Jadi nanti kalau punya anak namanya Esra lagi biar bingung gape. Esra ya. Ya, kita baca di Esra 1 ayat 1 sampai 4 saya bacakan karena kecil ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh siapa Bapak Ibu? Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Hebat ini. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di mana? Yerusalem. Tunggu dulu, stop dulu. Tadi bait suci Tuhan diapain sama Raja Babel Bapak Ibu? Dihancurkan. Kores datang, raja yang lebih besar 3 kali lipat. Karena dia bisa sekali jalan, dia menaklukkan 3 kerajaan. Sekali jalan minimal 3 kerajaan dia taklukkan. Gila ini Kores. Tapi dia berkata, Allah ia menugaskan, apa tadi mana ya ayatnya ya? Iya, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia orang Israel berangkat mana Bapak Ibu? Pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, tercecer, dimanapun ia ada sebagai apa? Pendatang, harus disokong, harus dibantu oleh penduduk sekitar dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan apa? Sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Luar biasa ya, Tuhan ini ya. Kalau Tuhan main-main, gak main-main. Loh, maksudnya gimana Pak? Kalau dia yang berjanji, dia menepati. Orang kan bilang toh, Tuhan ini main-main gak sih sama aku? Boh, kalau Tuhan main-main, dia pasti gak main-main Bapak Ibu. Dia bisa pakai orang yang beringas seperti Raja Babel untuk menundukkan bangsa Israel. Tapi dia juga pakai raja yang bijaksana, Raja Kores, untuk mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Bukan hanya ini Bapak Ibu ya, saat mereka dikembalikan ke Yerusalem, itu bukan hanya pemulihan secara fisik. Tapi saat mereka dikembalikan ke Yerusalem dan disertai perintah yang wajib dilaksanakan, harus bangun bait suci. Itu bagi Israel gini, wow, aku bukan cuma fisik yang dipulihkan, tetapi Tuhan mulai menyayangi aku lagi, kayak gitu. Kenapa? Karena bagi orang Israel bait suci itu sangat berharga. Sangat berharga. Karena bagi mereka bait suci adalah simbol daripada perjanjian antara Allah dan mereka. Salah satunya persekutuan dan simbol perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Itu dari bait suci. Bapak Ibu bisa bayangin mereka yang sudah menetap 70 tahunan, sekitar 70 tahun di bangsa Babel, Kores datang, kembalikan mereka ke Yerusalem. Itu udah senang Bapak Ibu.
Itu pemulihan secara fisik, tetapi secara spiritual. Paulus berkata, aku diperintahkan Tuhan semesta alam untuk bangun rumahnya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Itu langsung seakan-akan kayak bangsa itu lengkap. Fisik dipulihkan, tetapi spiritual juga lebih dipulihkan. Itu loh Bapak Ibu. Untungnya orang yang taat kepada firman Tuhan dan tidak mendengarkan nabi palsu. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Amin, ada masanya. Penderitaan kita itu ada masanya. Amin Bapak Ibu. Enggak selamanya orang benar dibiarkan tergeletak, jatuh. Kalau dia jatuh, dia pasti diangkat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ingat, kita harus belajar juga dari bangsa Israel yang sudah dikasihi Tuhan, yang sudah dimanja sama Tuhan, yang disayang sama Tuhan tapi nuakal. Pernah gak menemui orang atau anak yang dimanja banget sama orang tuanya, tapi mau nuakal Bapak Ibu. Justru karena manja dia jadi nakal. Ya, ada orang berkata bahwa seorang anak keluar masuk penjara karena narkoba. Seorang teman berkata, "Lek iku anakku, kalau itu anakku, wis tak biarin, biar sampai mati." Bapak ini berkata apa? Kalau itu anakmu tak biarin, tapi karena itu anakku, aku akan selamatkan dia sepanjang aku bisa. Itu kasih seorang bapak. Karena saking dimanjanya, anak ini nuwakal Bapak Ibu. Tidak karu-karuan. Sama dengan Israel. Israel mengerti mereka disayangi oleh Tuhan. Mereka mengerti bahwa Tuhan itu penuh ampun. Tapi mereka kaget banget saat Yerusalem harus direbut, dihancurkan bait suci. Mereka kayak blur, wow, ini belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Masa ini adalah sejarah yang cukup kelam bagi bangsa Israel. Dan detik itu mereka menyadari, jangan mulai lagi menyembah berhala. Dan kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal dan kitab-kitab selanjutnya, bangsa Israel itu sudah mulai gak menyembah berhala. Mereka mulai berkurang, penyembahan berhalanya mulai berkurang. Tapi muncul ahli Taurat, orang Farisi, wah muncul baru. Muncul lagi hal-hal yang aneh-aneh lagi Bapak Ibu. Saya kembali lagi, Tuhan menepati janjinya. Lewat apapun dan siapapun. Bapak Ibu merasakan kok, pertolongan Tuhan ini bisa terjadi lewat berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Amin. Jika mungkin kau mengharapkan pertolongan kepada gereja, kepada orang Kristen, terus gereja atau orang Kristen gak menolong engkau, bukan berarti Tuhan gak sayang engkau. Tuhan bisa pakai Nebukadnezar dan Tuhan bisa pakai Kores untuk bisa menggenapi janjinya. Dan itu harus kita lihat, oh iya ya, kalau Bapak Ibu sedang butuh pertolongan, terus yang nolong engkau bukan anak Tuhan, bukan berarti engkau harus pindah agama Bapak Ibu. Yang setuju katakan ya. Pak, aku ke gereja nggak ada yang tolong Pak. Itu katanya pendeta, itu katanya pelayan, wah itu katanya majelis, jemalis. Nah, jemalis, majelis, apa ya Bapak Ibu. Semua disebut, tapi nggak pernah ada pertolongan Pak. Tapi justru yang nolong itu loh, yang bukan anak Tuhan Pak. Kalau begitu Pak, aku mau pindah agama Pak. Ingat nih, Nebukadnezar dan Kores ini bukan satu kepercayaan dengan bangsa Israel. Tapi mereka dipakai oleh Tuhan dan Kores tahu. Dia dihinggapi oleh Tuhan dan dia didikte oleh Tuhan dan dia berkata bahwa aku disuruh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel dan suruh membangun rumahnya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir dan mengotak-ngotakkan Tuhan dalam pikiran kita. Karena Tuhan bisa pakai semua orang untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Saya banyak ditolong orang. Bukan hanya dari anak Tuhan, tetapi di luar anak Tuhan pun kita banyak ditolong orang. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Jadi jangan terlalu berpandangan sempit. Aku Kristen yang nolong kudu orang Kristen. Kalau nggak nolong orang Kristen berarti Tuhan nggak sayang atau orang Kristen itu nggak jadi berkat. Wah itu salah kaprah. Dengar hari ini sama-sama. Ya, akhirnya jika cerita pemain musik bisa masuk. Mereka membangun salah satu selain bait suci Tuhan
Mereka membangun sinagog, sama-sama katakan sinagog. Sinagoge ya. Sinagog itu apa? Sinagog itu tempat berkumpulnya orang-orang Israel. Orang Israel itu suka berkumpul di satu tempat yang dinamakan sinagog. Mereka di situ membicarakan firman Tuhan. Biasanya laki-laki kebanyakan memang di situ. Membicarakan firman Tuhan, datang ke gereja, membicarakan firman Tuhan, mereka sharing tentang firman Tuhan, sharing kepada anak-anaknya bahwa Allah telah menolong A, B, C, D, bla 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 bla. Mereka bangun lagi sinagog itu dan tempat berkumpulnya banyak orang di situ. Selain tempat berkumpulnya orang, sinagog juga sebagai lambang pengajaran. Karena waktu itu belum ada sekolah seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu, sebelum ada sekolah seperti sekarang, ada sekolah pengajaran tentang iman. Jadi jangan pernah berkata bahwa sekolah lebih penting daripada gereja. Kenapa? Karena pendidikan mula-mula itu ada di bait suci. Sebelum sekolah ini ada, sebelum semua sekolah ada di dunia, bait suci menjadi pengajaran pokok dan terutama terpenting dalam kehidupan manusia. Amin. Makanya itulah bedanya Indonesia dengan luar negeri. Luar negeri yang penting itu apa Bapak Ibu? Dasarnya, mentalnya. Anak-anak SD di luar negeri nggak diajarin matematika. Kayak kita sekarang SD kelas 1 sudah diajarin matematika yang bikin papa mamanya juga pusing. Anaknya stres, papa mamanya lihat anaknya jadi tambah stres Bapak Ibu. Sudah capek kerja, lihat PR anaknya juga makin capek. Manusia mementingkan sekolah secara kasat mata. Tapi mereka lupa pendidikan utama ada dalam bait suci Tuhan. Godok sing amin Bapak Ibu. Ini serius terjadi sebelum ada ilmu pengetahuan umum. Orang Israel sadar bahwa semua hikmat ada di dalam Allah yang benar. Itu mentalnya bagus. Karena banyak orang yang S1, S2, S3, mentalnya bobrok Bapak Ibu. Tidak menjamin, saya pastikan tidak menjamin, saya lihat sendiri. Pada saat saya kuliah S3 ini, karena teman saya banyak, ada yang dari Malaysia. Karena kan kita online, dan kampus kami ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, kebanyakan dari Indonesia Bapak Ibu. Sudah mencapai level S3 seharusnya cara ngomongnya, cara berpikirnya itu berbeda. Tapi yang terjadi itu apa? Penghakiman, saat presentasi penghakiman. Muara-marah gak jelas, di online gak jelas, apalagi offline Bapak Ibu. Saya berpikir, wah ini memang pengetahuan tidak menjamin seseorang bisa beretika dengan baik. Tapi gereja, bait suci Tuhan mengajarkan hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Makanya kalau anak-anak dibuat sering ke gereja, orang tua jangan mengeluh. Loh anakku kok sering ke gereja, bahkan disuruh tidur di gereja. Siapa tahu mereka akan jadi Samuel yang lain Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan sejak kecil. Enggak mendengar suara gadget saja Bapak Ibu. Ya maju mundur, yo. Ingat ini. Makanya kenapa bait suci Tuhan, sinagog bagi orang Israel sangat penting. Gereja sekarang dipandang sebagai sebuah entertain. Harus ada lighting, harus musiknya enak, soundnya enak. Firmannya harus, ya tadi itu Bapak Ibu, wah Tuhan akan pulihkan, padahal Tuhan belum mau pulihkan. Karena waktunya Tuhan beda dengan waktunya manusia, Kronos dan Kairos itu berbeda. Makanya penting sekali pengajaran di dalam bait suci Tuhan. Dan anak-anak atau kita semua jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah bukan karena kolektanya, tapi karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah ini Tuhan berbicara kepada kita lewat hamba-hambanya. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi yang terakhir, kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel bukan hanya sekedar pemulihan secara fisik yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Tapi kembalinya bangsa Israel juga merupakan pemulihan secara spiritual yang puncaknya di ayat 11 tadi, Yeremia 29 ayat 11 tadi, yang puncaknya mengarah kepada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Aku mengetahui semua rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukan rancang kecelakaan, namun rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itu puncaknya semua ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi bait suci yang di Yerusalem
Sinagog yang ada di sana itu berbeda sekarang yang ada di sini. Kenapa? Karena fokusnya yang ada di gereja Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bedanya kenapa? Karena kita sudah selesai. Saat kita percaya kepada Yesus, semua selesai. Bangsa Israel kan gak percaya sama Yesus, betul ya? Bangsa Israel sama detik ini gak percaya sama Yesus, mereka cuma percaya sama Allah saja. Tapi kita sudah selesai, semua iman kita, semua yang Allah janjikan sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi sebagai umat pilihannya, kita tetap harus datang. Karena ini tempat kita untuk bertumbuh bersama, digesek bersama. Ya, besi menajam besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi kita semua dalam kendali Tuhan. Dan percayalah bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Pemulihan akan Dia lakukan sesuai dengan kairosnya Tuhan. Bukan waktu saya, bukan waktu Bapak Ibu, tetapi waktunya Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saya undang bangkit berdiri.